Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hadi Sucahyono, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Pademoto 5 Kabupaten Pamekasan. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Pademoto 5, yaitu Bapak Muhammad Sirianto SPD, terkait dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya Bapak. Bapak, tentunya dalam pengambilan keputusan terjadi banyak dilema etika ya Bapak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya sebelumnya saya jawab pertanyaan dari Bapak. Saya sampaikan pendapat dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak sukses sekali dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Baik Pak, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral, yaitu mengidentifikasi kasus ini sebagai dilema etika atau rujukan moral membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, psikologis, dan moral yang meliputi peristiwa tersebut. Pada situasi tersebut terdapat dua atau lebih pilihan tindakan, dan masing-masing pilihan memiliki konsekuensi moral yang sama kuatnya. Dalam konteks ini bisa terjadi ketika seorang siswa merasa tertekan untuk ikut serta dalam kegiatan bullying karena takut akan konsekuensi sosial jika menolak. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika menghadapi situasi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, sekolah perlu memiliki pendekatan yang sistematis dan berbasis nilai. Identifikasi nilai-nilai yang ditingkatkan dan ditunjangan, kumpulkan fakta yang relevan, analisis dampak, konsultasikan dengan tim kepemimpinan, pertimbangkan prinsip-prinsip etika. Baik. Terkait dengan langkah dan prosedur, seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan, pertama Pak, identifikasi, kemudian dianalisis, tujuan, alternatif, pilih solusi, implementasi, dan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mengurangi kasus ini. Terkait dengan hal ini, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yaitu klarifikasi nilai-nilai, kemudian kumpulkan informasi yang lengkap dan pertimbangkan semua opsi, evaluasi dampak, pertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang dari setiap opsi tersebut, semua pilihan yang pihak yang diterima. Terus terkait dengan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, hal apa saja Pak yang menjadi tantangan? Dilema etika sering melibatkan konflik antara dua atau lebih nilai yang sama-sama penting, seperti keadilan dan belas kasihan, atau kebenaran dan kesetiaan. Tekanan dari lingkungan sosial, keluarga, atau teman dapat mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Baik Bapak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
entah itu terkait dengan tempat atau memiliki jadwal atau bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bapak? Tentu saja Pak, dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah tergantung pada kompleksitas masalah, jumlah informasi yang tersedia dan jumlah orang yang terlibat. Yang terpenting adalah proses pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Terus terkait adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Anda dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, Bapak? Ya, yang jelas Pak, data dan informasi. Semakin banyak data dan informasi yang dapat yang dimiliki seseorang, semakin baik pula mereka dapat mengevaluasi berbagai pilihan dan konsekuensinya. Kerangka kerja etika memiliki kerangka kerja etika yang jelas seperti prinsip-prinsip utilitarisme, deontologi atau etika kebajikan dapat memberikan panduan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pengalaman sebelumnya dalam menghadapi dilema etika dapat membantu seseorang mengembangkan intuisi dan keterampilan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Konsultasi dengan ahli, berdiskusi dengan ahli etika, psikolog atau orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bidang terkait dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu dalam menemukan solusi. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang Anda ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan, Bapak? Secara keseluruhan, Bapak, pengambilan keputusan etika adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Tidak ada formula tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi. Yang terpenting adalah memiliki kerangka berpikir yang jelas, mempertimbangkan semua faktor yang relevan, dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan sosial. Baik, terima kasih Bapak atas pengalamannya telah berbagi cerita terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kedepannya diharapkan semoga apa yang sudah baik ini bisa kita tingkatkan sehingga akan berdampak lebih baik lagi untuk sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Haji. Baik, begitu wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Pademo Timur 5 dalam hal pengambilan keputusan pemimpin berbasis kebajikan. Pada siang hari ini setelah saya melakukan wawancara, saya akan melakukan refleksi dari apa yang telah saya lakukan pada Bapak Kepala Sekolah SDN Pademo Timur 5. Yang pertama yaitu hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang ada yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang Anda dapatkan. Dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan 2 kepala sekolah, ternyata setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakannya? Jelas ada perbedaan karena setiap pemimpin memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur aktivitas pengambilan keputusan mereka? Setiap pemimpin selalu mengedepankan asas mengayomi dan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Terus bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda?
pada murid-murid Anda dan pada kolega guru-guru Anda yang lain, kapan Anda akan menerapkannya. Saya akan menerapkan paradigma, prinsip, dilema etika, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Dalam hal ini sudah saya terapkan ketika ada permasalahan yang saya hadapi. Selanjutnya, teknis kejelasan suara atau video atau blog naratif Anda. Format apa yang Anda gunakan? Sudahkah Anda mengujinya, membacanya, dan melihat hasilnya, membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Tentunya saya akan menggunakan video MP4 untuk mengupload tugas yang akan saya selesaikan nantinya. Selanjutnya, durasi waktu panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dari panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang Anda sampaikan. Sudah saya tinjau dan saya akan edit untuk menghasilkan video yang lebih bagus sehingga para penonton akan melihat video saya secara baik dan jelas serta utuh. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.